5 dasar terbentuknya negara Indonesia Rajiman Weddiodiningrat. Selanjutnya BPUPKI membentuk kejaksanaan dalam permusyawaratan provinsi. Sentiasa bersatu dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih kerana anda telah klik video ini. Selamat datang, selamat bergabung. Saya akan sentiasa mendoakan kalian semua dalam keadaan sihat, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan. Ayo guys, kita tonton sama-sama video yang di-request oleh sahabat YouTube saya. Jangan berlama-lama lagi, kita tonton sama-sama sejarah hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar negara Indonesia guys. Ayo guys, terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Teman-teman pasti sudah tahu kan, kalau setiap tanggal 1 Juni selalu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dapat diartikan sebagai 5 dasar terbentuknya negara Indonesia. Panca berarti 5 dan sila adalah bahasa Sanskerta yang berarti prinsip atau asas. Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah yang tak lepas dari proses kemerdekaan Indonesia. Bagaimana sejarah lahirnya Pancasila? Sebelum kita membahasnya, jangan lupa untuk subscribe Halo Edukasi ya. Lahirnya Pancasila diawali saat pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Untuk mewujudkan kemerdekaan sehingga Indonesia dapat berdiri sendiri, perlu ditentukan dasar negara terlebih dahulu. Karena itulah, Jepang membentuk suatu badan yang mengatur persiapan kemerdekaan Indonesia dan bertujuan membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk menentukan dasar negara. Badan tersebut bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbiko Sakai dan diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. BPUPKI melakukan sidang pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan pembahasan mengenai dasar negara. Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan pidato atau gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Berikut cuplikan isi pidato Soekarno. Sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan berjumlah 5 bilangan. Tetapi namanya bukan Pancadharma. Saya namakan ini dengan saran dari teman kita ahli bahasa, namanya Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah negara Indonesia didirikan untuk kekal dan abadi. Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Kemudian dibentuklah panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Adi Kusno Cokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Panitia 9 melakukan sidang pertama pada 22 Juni 1945. Sidang tersebut pada akhirnya menghasilkan kesepakatan dasar negara yang disebut Piagam Jakarta. Di dalamnya tercantum rumusan dasar negara sebagai berikut: ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada saat penyusunan UUD pada sidang kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan mukadimah atau preambul. Selanjutnya,
pada pengesahan UUD 45 pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, istilah mukadimah diubah menjadi pembukaan UUD. Namun ada keberatan dari wakil Indonesia bagian timur terhadap sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta. Setelah kemudian dilakukan sidang bersama wakil-wakil Islam, maka diputuskan butir pertama yang berisi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itulah sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hingga kini, Pancasila dikenal dengan 5 silanya yang berbunyi: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, maka Pancasila merupakan landasan atau acuan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam kata pengantar atas dibukukannya pidato Bung Karno tentang Pancasila yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1947, mantan Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Weddiodiningrat berharap lahirnya Pancasila ini dapat dijadikan pedoman oleh nusa dan bangsa kita seluruhnya dalam usaha memperjuangkan dan menyempurnakan kemerdekaan negara. Pada tanggal 1 Juli 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, sekaligus menetapkannya sebagai hari libur nasional yang berlaku mulai tahun 2017. Demikian penjelasan mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Mari kita sama-sama menjaga Pancasila dari oknum-oknum atau kelompok yang ingin memecah belah Indonesia. Menjaga Pancasila berarti menjaga keutuhan Indonesia. Nah, sekarang silakan tulis di kolom komentar, bagaimana cara teman-teman memaknai hari lahirnya Pancasila ini? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Oke, Min. Sampai jumpa. Oke guys, itulah video yang dibuat oleh Halo Edukasi yang memberitahu kita sejarah hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar negara Indonesia, guys. Dan apa yang saya faham, guys, dengan adanya Pancasila inilah yang menyatukan bangsa Indonesia. Dan apa yang saya tahu, bangsa Indonesia ni sangat-sangat ramai, guys. Walaupun berbeza suku kaumnya, tetapi mereka dapat menyatupadukan kaum itu sendiri, guys. Tak silap saya 1432 suku kaum yang ada di Indonesia dan mereka boleh bersama-sama hidup di dalam satu negara, guys. Itulah kehebatan Pancasila yang saya kenal dan saya ingin menyebut Pancasila ini, iaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah kata-kata keramat Pancasila yang membuatkan Indonesia sentiasa dijaga dengan baik, sentiasa bersatu dalam apa jua keadaan pun, guys. Itu saja komen daripada saya, guys. Sekiranya anda ada komen terkait dengan video ini, boleh komen di bawah. Kita jumpa lagi video selepas ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video ini, guys. Sekiranya saya ada tersalah kata, tersilap bahasa, maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.